menaikkan satu pujian, tapi nggak pakai musik. Original aja, nggak pakai musik ya. Nggak apa-apa. Ini dari surga. Haleluya. Satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Amin. Salam. Salam. Saya bersaksi. Ya, Bu, silakan. Puji Tuhan. Dalam kesaksian ini, di beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengalami tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Ya. Dan tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Lalu saya dibawa ke dokter. Nah, dibawa ke dokter, pertama dokter lain dulu. Karena nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Bingung aja, orang bisa tidur, saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Timbangan berat badan saya 36 kilo. Ya. Kemudian itu saya dibawa ke dokter. Ke satu dokter. Dokternya itu karena nggak makan, nggak bisa makan, nggak bisa tidur kan selalu jadi lemas. Akhirnya saya masuklah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya di check up. Puasa, nggak usah puasa, orang nggak makan memang sudah puasa jadinya kan, nggak bisa minum. Itu beberapa tahun yang lalu, 36 kilo berat badan saya. Jadi masuk ke rumah sakit, kemudian saya di check up sama dokternya. Di check up, di USG, ya, diambil darah 9 cc. Nah, hasil darahnya sesudah diambil 9 cc, saya disuruh sarapan. Sesudah saya sarapan, 2 jam kemudian kita diambil lagi darahnya 3 cc. 3 cc, lalu kita di check up semuanya, sekujur tubuh. Hasilnya bagus. Normal. Jadi nggak salah kata dokternya. Tapi saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Nah, udah nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Jadi kan lemas. Tapi dokternya ngasih obat itu sudah banyak buat saya. Saya nengok obat itu aja, ini harus saya makan ini. 1 hari berapa kali. Tapi di check up nggak ada sakit saya. Tapi nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Kemudian saya di check up luar negeri. Ya, di check up sekujur tubuh saya juga, jantung saya juga di check up, semua di check up. Ya, dibius 4 jam,
untuk men-check up jantung saya itu normal semuanya juga, nggak ada masalah. Tapi bingungnya saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Nah, dan dokternya juga nggak ngasih obat, hanya kasih vitamin untuk makan. Saya bilang bukan nengok vitamin aja semua nggak bisa gitu. Nah, pulang kemudian ke Indonesia. Sampai di Indonesia, saya juga nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Lalu saya ke satu dokter internis dalam, ya dia tamatan luar negeri juga. Saya nggak tahu pertama dia tuh adalah anak Tuhan, ya. Jadi pas saya di check up-nya, di USG semuanya, diambil lagi darah saya 9 cc. Nah, habis itu disuruh makan lagi saya. Habis makan datang lagi diambil 3 cc. Udah 3 cc, dia bilang, kamu udah pulang katanya. Loh, saya kok nggak dikasih obat? Udah di check up, hasilnya jam 2 udah keluar semua, kan check up-nya pagi. USG-nya bagus semua, check up darahnya bagus katanya. Jadi saya baca sendiri juga, semua bagus. Tapi kenapa saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur gitu, bingung aja ya kan. Nah, kemudian itu terganggu. Kemudian itu saya dibawa lagi ke rumah sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit waktu itu dari bawah itu saya belum berapa mengerti tentang Tuhan Yesus. Saya udah mengerti Tuhan Yesus, tapi belum bukan seperti sekarang ini waktu itu. Tapi saya sudah mengerti Tuhan Yesus gitu kan. Nah, saya bawa rumah sakit. Di rumah sakit itu di-check up lagi. Diambil lagi darah saya 9 cc. Di USG lagi. Saya bilang baru ini USG hasilnya ini rumah sakit dari luar negeri, dalam negeri. Tapi nggak ada sakitnya. Tapi nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Sakit apa ini ya? Hasilnya normal. USG-nya semua normal, nggak ada masalah. Nah, waktu di rumah sakit itu, di rumah sakit 11 hari saya. Hari ke-10-nya itu kan karena kita nggak bisa makan, nggak bisa tidur kan diimpus supaya nggak lemas. Nah, waktu diimpus itu tiba-tiba impus tangan kanan nggak bisa jalan. Diganti ke impus tangan kiri. Tangan kiri juga nggak bisa jalan. Saya bingung. Ini impus tangan kanan, tangan kiri nggak bisa jalan. Tuh kenapa ini? Saya panggil susternya. Suster, panggillah dokter, saya bilang. Kenapa? Tengok tuh impusnya nggak bisa jalan. Saya kan nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Di check up hasilnya bagus semua. Saya nggak tahu saya kena apa, saya bilang. Nah, impus kanan kiri nggak bisa jalan, saya bilang. Tiba-tiba saya itu penglihatan di rumah sakit itu ada permaisuri, ya, kuasa kegelapan itu di pintu itu datang. Dia mau menjemput saya. Tiba-tiba suara Tuhan itu kuat datang sama saya. Itulah pertolongan Tuhan dahsyat ya. Tiba-tiba firman Tuhan, nggak pernah saya baca firman Tuhan itu. Tiba-tiba firman Tuhan ayat emas saya itu. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, waktu itu saya nggak mengerti. Itu kok ada suara itu dan mulut saya bisa mengucapkan itu, saya bilang. Nah, itu kuasa gelap tuh ada di pintu di rumah sakit itu. Saya bisa melihat penglihatan saya. Dan saya bilang, suster, panggil dokternya. Kenapa? Saya mau pulang aja, saya bilang. Ini rumah sakitnya nggak benar. Impus kanan kiri nggak bisa jalan. Ngapain saya harus di rumah sakit ini? Terus suara itu datang lagi. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Firman itu datang lagi. Saya nggak tahu pertama bahwa itu firman Tuhan gitu kan. Karena kan kita lagi bingung, lagi loyo namanya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Ya kan? Jadi tiba-tiba firman itu datang lagi, terus datang kuat. Ibrani 13 sampai saya ucapkan lagi langsung. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apa yang dapat lakukan manusia terhadap aku? Terus tiba-tiba Tuhan bilang,
engkau tidak ada apa-apa anakku. Waktu itu aku nggak tahu itu suara hantu apa suara setan, pikir saya kan. Karena kan kita keadaan lemah, nggak makan, nggak minum, nggak bisa tidur. Jadi nggak tahu ya suara apa. Udah keluar, saya minta pulang. Malam-malam teleponlah dokter. Dokter, saya mau pulang. Buka kateter saya ini, ya, karena saya kan lemas, nggak makan, nggak bisa tidur kan lemas. Buka kateter saya ini berapa tahun yang lalu itu sampai 36 kilo saya. Di check up luar negeri, dalam negeri nggak ada penyakitnya. Jadi saya mau pulang, saya bilang. Kata dokternya itu, oh gitu, mau pulang. Ya dokternya pun orang Kristen juga. Kita doa dulu ya katanya. Ya, hamba Tuhan juga. Didoakannya, terus saya kata dokternya, nginap dulu lah, besok pagi pulang, jangan malam-malam. Enggak, saya mau pulang sekarang. Karena penglihatan saya tadi di pintu itu enggak benar, di rumah sakit ini saya bilang gitu. Saya pulang, sampai di rumah, saya kan lemas, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Kemudian saya ke dokter internis dalam lagi. Paginya saya check up juga. Dia tamatan luar negeri. Di check up-nya saya, sekujur tubuh saya di check up. Di USG semuanya. Di dalam keadaan puasa. Habis itu jam 2 kan ambil hasilnya. Nah hasilnya juga bagus. Semua bagus, hati, jantung, semua lah, ginjal, semua sekujur tubuh dari ujung rambut, ujung kaki, bagus. HB-nya juga bagus, 13 gram. Kolesterol normal, asam urat, gula darah, semua normal. Nah, jadi kata dokternya gini, sekarang Mimi, kamu ini hasilnya bagus, nggak ada masalah apa-apa. Jadi sekarang kamu pulang, kamu pergi makan daging babi, daging ayam, daging bebek, daging sotong, udang. Loh, dok, kenapa saya udah nggak bisa makan? Dokter suruh saya makan ini, itu, gitu banyak. Nah, bukannya saya dikasih makan obat, saya bilang kan, enggak, kamu makan dulu itu, ntar besok pagi kamu datang lagi, katanya gitu. Jadi dalam hati saya ini, kenapa dokternya kok nggak kasih saya obat ya? Udah check up, hasilnya bagus semua, udah berapa rumah sakit, rumah praktek semua ya, luar negeri, dalam negeri. Tiba-tiba suara itu datang lagi. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat lakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Loh, kok suara itu datang lagi ya? Saya bilang, oh berarti ada Tuhan Yesus, saya bilang itu. Berarti Tuhan Yesus itu baik ya. Sayang sama saya kali ya. Saya bilang gitu pula, karena kan nggak kayak sekarang ini, dulu kan masih belum mendalam begitu saya mengertinya ya. Dan kemudian itu saya besok paginya datang lagi ke rumah sakitnya. Dokternya bilang, masih ada dokternya saat ini. Rupanya dia hamba Tuhan juga, orang GBI. Saya nggak tahu dokter itu orang Kristen, karena dia Chinese kan. Chinese dalam. Katanya, Mimi nggak ada sakitnya. Jadi kenapa saya semalam udah di check up, habis itu suruh pulang makan daging ayam, daging bebek, daging babi, sama sotong, udang. Sedangkan kolesterol saya normal, ukuran kolesterol baik, saya normal, semua normal. Saya bilang kan, ya katanya, kita berdoa ya, Mimi kan Kristen ya. Di sini kan kita kan data kita di situ kan nampak Kristen ya, anak Tuhan. Iya, saya bilang, saya pun Kristen, GBI. Oh, berarti satu gereja. Saya pun nggak tahu bahwa dia itu pendeta itu, dokter itu hamba Tuhan. Ya kita berdoa ya, katanya. Mimi nggak ada penyakitnya, bagus semua. Jadi saya nggak bisa mengeluarkan obat apapun. Mau kasih vitamin pun nggak bisa, karena HB-nya tinggi, 13 gram katanya kan. Jadi nggak bisa katanya. Normal semua. Jadi kita berdoa. Saya bilang, ini dokter, orang berobat itu dalam hati saya ya. Ini dulu berapa tahun yang lalu. Saya kan belum begitu intim dekat sama Tuhan, nggak seperti sekarang ini. Kita udah intim, memang betul-betul serahkan sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal hidup kita ya. Jadi saya bilang ini dokter lucu ya, udah ceap-ceap kita. Habis itu kita nggak dikasih makan obat, disuruh berdoa lagi sama dia. Ini gimana sih ini dokter? Saya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, saya bilang. Terus kemudian ayat itu datang lagi. Saya bilang,
Saya ngomong sendiri. Jadi dokternya tercengang sebentar. Saya bilang Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terus dokternya bilang, itu Roh Kudus berbicara dengan Mimi, katanya. Mimi itu udah sehat, udah kuat. Ntar pulang rumah udah bisa makan, udah bisa tidur, katanya. Hah? Oh gitu ya dok? Itu firman Tuhan ya dok ya? Iya. Nanti jadi Mimi nggak saya kasih obat apapun ya. Karena di check up normal semua. Jadi nggak boleh makan obat. Kalau kita normal semua di check up, apapun nggak boleh makan. Tapi saya kan ini udah 36 kilo, udah kurus, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Gimana? Nggak apa-apa, sampai rumah bisa makan, bisa tidur. Karena Roh Kudus sudah berbicara dengan Mimi. Ya, melalui firman Tuhan itu. Oh itu firman Tuhan. Iya. Terus nanti Mimi ada Alkitab enggak? Ada di rumah saya bilang kan. Nanti Mimi buka Alkitabnya. Tadi Mimi waktu mengucapkan itu saya dengar. Tiba-tiba saya dengar kata dokternya. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap diriku. Gitu. Jadi sampai rumah aku langsung ambil Alkitab dulu. Begitu ambil Alkitab. Saya baca Alkitab itu. Berarti memang Tuhan Yesus sayang sama saya. Roh Kudus sayang sama saya. Roh Kudus yang berkarya dalam hidup saya. Roh Kudus yang berbicara sama saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu di saat itu saya mesti ini loh. Belum istilahnya belum kayak sekarang ini kita ya. Mesti sekarang ini kan kita hidup udah mengandalkan Bapa di surga. Ya, menyerahkan hidup kita dalam tangan kasih Tuhan. Ya, Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Terus tiba-tiba saya mulai ngantuk gitu. Tanpa makan, dikasih obat sama dokter, saya ngantuk. Udah ngantuk, oh saya makan dulu, saya bilang. Begitu saya makan, udah makan, saya tidur. Waktu mau tidur itu, satu cahaya kemuliaan itu datang menyinari saya. Tapi saya nggak nampak wajahnya, nggak ada. Hanya satu sinar aja gitu, katanya gitu. Saya bilang, ini apa sih kok datang? Saya bilang, apa yang kayak di rumah sakit itu, saya pikirkan kalau di rumah sakit itu kayak permaisuri yang datang gitu. Nah, itu saya tahu kuasa kegelapan karena susternya nggak ada yang lihat. Saya bilang, suster kamu melihat nggak itu orang yang datang banyak? Enggak katanya. Berarti saya aja yang melihat. Ya saya bilang, berarti itu kuasa kegelapan. Saya bilang, saya di tempat tidur itu loncat-loncat saya kayak orang gimana ya, takut nengok itu gitu. Saya bilang, usir saya bilang gitu. Nah, kemudian itu waktu sampai di rumah yang di check up sama Pak dokter, ada itu di check up hasilnya bagus semua. Tiba-tiba saya kan duduk di kursi itu, dokternya itu dia itu berdoa. Saya berdoa itu saya pun nggak ngikuti dia doa, hanya pipit-pipit mata, nengok gitu. Namanya kan lemas, nggak makan, nggak tidur. Terus kemudian tiba-tiba mulut saya tuh ngomong sendiri. Ibrani 13 ya ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terus dokternya tersentak. Mimi, itu Roh Kudus berbicara melalui firman Tuhan buat Mimi. Mimi nggak usah takut. Ya katanya. Mimi saya nggak kasih obat apapun. Mimi pulang, buka Alkitab, baca firman Tuhan itu, lalu makan, tidur katanya. Oh iya dokter, makasih saya bilang gitu. Nah sampai rumah saya terus rasa ngantuk memang. Kok nggak dikasih makan obat, nggak disuntik, nggak diapa-apai kok bisa ngantuk. Habis baca firman Tuhan itu ya, Ibrani 13 ayat 6 itu ayat emas saya itu sampai sekarang. Itulah yang menguatkan saya ya. Terus saya baca, terus saya bilang terima kasih Tuhan. Ya, terus dapat ayat lagi ya. Doa orang yang benar besar kuasanya katanya kan. Saya baca lagi. Terus saya tuh bilang biasa udah saya baca terus saya nangis. Sedih sendiri gitu. Udah nangis terus saya bilang, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya memerlukan Engkau. Hidup saya memerlukan Kamu. Tuhan Yesus Kristus, juru selamat saya. Penolong, penebus dosa dan kesalahan saya. Saya ingat
waktu di sekolah dulu, waktu agama Kristen, saya kan mungkin agama Kristen ya di sekolah. Guru agama Kristen itu bilang, ya, dia mengajari saya mengingatkan itu terus juga. Kalau di rumah kami enggak, kan ada banyak yang Muslim, banyak yang Konghucu, Buddha gitu. Jadi saya nggak bisa bilang apa-apa gitu ya kan. Nah kemudian saya dikasih satu ayat lagi firman Tuhan. Katanya, terimalah Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bilang, iya, saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini. Dia rela dicambuk, rela disalib, demi menebus dosa dan kesalahan saya, menyelamatkan saya, menyembuhkan saya, ya. Apapun namanya yang gak enak, Tuhan saat ini, tadinya saya nggak manggil nama Tuhan, tadinya nggak tahu kan. Tuhan saat ini saya tahu Roh Kudus ada bersama saya. Saya hidup mengandalkan Engkau Bapa di surga, Bapa di surga yang tolong saya. Tiba-tiba suara itu datang lagi, ayat itu. Terus, oh terima kasih Bapa yang baik, saya bilang. Langit dan bumi seisinya ciptaanmu dan saya adalah milikmu Bapa. Ya, saya kepunyaanmu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah sehat, jasmani rohani saya sudah kuat karena di dalam kehidupan saya ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Ya. Nah, saya yakin dan percaya Roh Kudus berkarya dalam hidup saya. Mari Roh Kudus, Roh Allah yang kekal, Roh Allah yang hidup, Allah Roh Kudus. Engkau lembut, engkau manis, engkau penolong penghiburku. Engkau berkarya denganku, engkau menguatkanku, engkau menyembuhkanku Tuhan Yesus. Terima kasih saya bilang. Saya sudah sembuh, sehat jasmani rohani saya bilang. Ya, itu saya ucapkan sendiri. Nah, jadi orang-orang lain nengok, pikirnya saya gini. Orang nggak bisa makan, nggak bisa tidur, kok ngomong-ngomong sendiri gitu kan. Saya baca firman Tuhan, lalu saya memuji-muji Tuhan, nyanyi. Nah, saya nyanyi lagi, ada lagunya saya ya waktu itu. Saya nyanyi, saya memuji Tuhan. Saya bilang, Bapak, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, ya. Begitu mengasihi kami, biji matamu, anak-anakmu, ya. Tuhan Yesus saking sayang sama kita 2000 tahun yang lalu. Bapak di surga saking sayang sama kita 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia rela dicambuk, rela disalibkan demi menebus dosa dan kesalahan kita yang saya yang orang berdosa ini, ya. Dan bukan saya, memulihkan saya, menguatkan jasmani rohani saya, ya. Bapak di surga itu sangat sayang hidup mengandalkan Bapak di surga. Karena kami CAP sudah habis uang berjuta-juta, puluhan juta luar negeri, dalam negeri. Semua normal, HB-nya cukup 13 gram, ya. Jadi cuma nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Tapi mulai itu saya baca firman Tuhan itu, saya langsung dapat satu puji-pujian lagi ya. Ya, itulah puji-pujian ya. Semua baik, semua baik. Itu lagunya. Dan saya juga sesudah menyanyikan puji-pujian itu, saya langsung tidur. Dari mulai itu saya tidur. Makannya teratur, tidurnya teratur. Nah orang-orang bingung, tetangga, saudara semua bingung. Ih kamu udah ke dokter itu bagus ya katanya. Kamu dikasih obat apa? Saya nggak dikasih obat sama sekali. Hanya aja dokternya saya bilang. Cuman saya didoakan aja. Terus saya dapat mulut saya bicara sendiri, ada kayak bicara Roh Kudus, firman Tuhan itu Ibrani 13 ayat 6 saya bilang. Terus saya nyanyikan itu, semua baik ya. Dari situ mulai saya bisa makan, bisa tidur, mulai naik badan saya. Kalau kita ini orang yang saat ini kita pakai baju aja udah double XL3 ya kan. Nah, kalau kita itu dulu kalau sampai 36 kilo itu kan macam mana kata orang? Badan kita gitu kan. Waduh. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Tapi itu ayat emas datang, kemudian saya mau mengakhiri
Karena hidup saya, kita semua di mana aja saudara, semuanya kita ya andalkan Bapa di surga. Bapa di surga sangat mengasihi kita. Dia mengetahui kebutuhan kita. Dia mengetahui kekurangan kita. Dia bisa mencukupi kebutuhan kekurangan kita apa saja pun. Andalkan Bapa di surga. Ya, Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita, yang menghibur kita, yang menguatkan kita, yang menuntun kita. Ya, secara logika saat ini, ya, selama pandemi ini 2 tahun, kok secara logika, secara duniawi, saya tidak sanggup berbuat apa-apa untuk melayani banyak orang. Tapi karena saya mengandalkan Bapa di surga, selama pandemi ini, semua karyawan kita, tidak ada yang di PHK, tidak ada yang berhenti kerja, gaji pun tidak ada yang dipotong. Cuman belum kita menerima karyawan baru, belum ya. Soalnya masih masa pandemi ini. Nah, saya selalu hanya menyanyi karena saya tahu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita, Bapak, Saudara semua. Apapun kadang kita mengalami tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Nah, kita check up normal semua sampai dalam negeri, luar negeri, uang puluhan ratusan juta habis. Tapi itu enggak segalanya. Hanya satu firman Tuhan yang menguatkan saya, ya, Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap diriku. Dari situ siap baca firman, saya makan, saya tidur, bangun tidur, saya nyanyi. Dan tetangga, saudara, keluarga besar semua menanya, ke dokter mana, ke sinsen mana? Saya bilang, dokternya Tuhan Yesus, juru selamat saya. Dia yang menyembuhkan saya. Saya juga di CA nggak ada penyakitnya soalnya. Amin. Saya bingung Haleluya. aja. Saya bilang kan. Nah, jadi kita yakin dan percaya. Apapun bermasalah kita dalam hidup kita, serahkanlah semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Karena masa depan kita Luar ada di dalam biasa. tangan kasih Tuhan. Kita telah menerima masa depan yang cerah, yang baik dan benar dari Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita, penebus dosa dan kesalahan kita. Jadi kita yakin dan percaya, ya, hanya kepada Bapa di surga. Dia apa yang saat ini kita adakan di forum ini, kita melayani Bapa di surga, meninggikan hati, menyenangkan hati Bapa di surga, berkumpul dengan saudara seiman untuk memuji, memuliakan, meninggikan namanya. Bapa di surga melihat setiap hati kita. Ya. Dan nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali, kapan kita nggak tahu. Ya, dia akan datang kedua kali dalam permai yang indah, menjemput anak-anak pilihannya, umat pilihannya semua kalau bisa ciptaannya ini. Tapi Tuhan Yesus mencari iman dan kasih. Adakah iman dan kasih? Nah, Tuhan hanya mencari itu. Tuhan bukan mencari kau kaya, kau cantik, kau ganteng, kau pintar, gelar kamu banyak. Tidak. Tuhan hanya mencari adakah iman dan kasih. Nah, kita beriman. Apa yang kita doakan, kita beriman. Ya, apa yang kasih itu bukan karena kasih uang aja. Ada sebagian orang salah pengertian harus punya kasih uang. Enggak. Kasih itu saling merangkul, saling mendoakan, ya, saling menguatkan. Itulah namanya kasih. Terima Ya. kasih. Haleluya. Luar biasa. Ya, dan saat ini saya mengakhiri kesaksian saya ini, saya mau menyampaikan satu pujian, yaitu semua baik ya. Amin. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Amin. Terima kasih Tuhan berkati, Terima yakin kasih, dan percaya Bu Nini. kita semua di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Jadi tidak kebetulan ya malam ini Bapak Ibu
semua kesaksian tentang kesembuhan di dalam Tuhan. Luar Amin. biasa ya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau ada penyakit kita, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.